tekan dulu teman-teman sekalian ya, sampai sini, supaya ini bagian siku juga bisa ada batas yang terlihat seperti ini ya. Nah, kita mulai wudhu seperti halnya wudhu untuk sholat. Nah, ini seperti biasa ya. Nah, boleh kalau mau begini lagi, ini kan sudah bersih di tangan tadi ya, begini. Nah, sudah mengingat dalam hati kita. Nah, bismillah sudah kita ucapkan juga ke dalam hati kita. Kita mulai ya. Nah, ini kita bisa berkumur-kumur seperti biasa. Nah, boleh berkumur-kumur itu bisa sambil berkumur demikian, lalu kemudian kita bisa serap sambil istinsyak dan istinsyak seperti ini cara pertama. Jadi saya sambil menyerap hidung sebagian, bisa juga kumur-kumurnya seperti tadi. Saya membersihkan bagian gigi ya, itu kebiasaan saya supaya kotoran-kotoran di makanan juga bisa sekaligus bisa keluar ya seperti tadi. Atau nanti kumur-kumur itu lalu bagian istinsyaknya boleh yang istinsyak dan istinsyak. Istinsyak itu menghirup air hidung ya, kemudian istinsyak dikeluarkan. Nah, dalam suasana COVID semacam ini itu penting, karena nanti reseptor-reseptor virus itu yang suka menempel di bagian hidung ya, sebelum masuk ke laring, ke faring, lantas ke paru-paru, kita berlindung dari semua itu ya. Nah, ini bisa setidaknya bisa dikeluarkan dengan istinsyak, menghirup air ke hidung dan istinsyak dikeluarkan. Seperti contohnya ya, hirup ya, jelas ya, baik. Nah, ini teman-teman sekalian sudah. Kemudian seperti biasa ke wajah ya. Nah, teman-teman ya, ingat yang pernah saya contohkan. Jadi ngambil air, ini saya ambilkan. Ini nggak apa-apa saya agak ini karena saya tadah di bawah ya. Ya, seperti ini. Lihat baik-baik. Nah, betul. Begini, ini yang jempol ya, ke bagian belakang telinga begini. Lalu seperti ini teman-teman. Nah, tadi sudah begini ke bagian belakang begini. Nah, yang telunjuk ke sini untuk membersihkan bagian ujung-ujung mata. Tuh. Kalau yang ada jenggot dimulai seperti ini ya. Baik, seperti biasa 2-3 kali, jadi boleh 2 kali, boleh 3 kali untuk menyempurnakan. Saya contohkan seperti itu saja ya. Jadi kemudian teman-teman, nah ini kalau biasanya saya kalau nggak pakai tanda di bawah seperti di tempat wudhu masjid atau apa, ini dibuka, nanti biasanya saya matikan dulu begini. Tuh, ya, tangan sampai siku seperti biasa, kanan dulu sampai selesai ya. Lalu setelah itu biasa yang kirinya ya, ini 2 kali, bisa 2 kali ya, sampai 3 kali, baru setelah 2-3 kali kiri ya. Nah, ini juga sama ya, 2-3 kali mengucapkan 2-3 kali itu ambil air lagi ya. Kalau kita mau rasakan begini nggak ada masalah kan. Setelah itu bagian kepala kita rasakan ya, diusap sini ke belakang, balikan kembali ya. Boleh langsung ke telinga begini ya, seperti ini boleh ya. Atau juga bisa teman-teman lakukan pala dulu, balik, kemudian ambil air lagi untuk telinga ya. Nah, bagian kaki ini bisa kita lakukan sekarang ya, seperti biasa. Wudhu biasa, bagian kakinya misalnya seperti ini ya, ambil begini kan. Nah, ini ya, ya, bagian jari-jari jangan lupa teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, yang tadi lagi ya, ke kanan, kemudian juga yang kiri ya, disempurnakan teman-teman seperti biasa teman-teman lakukan ya, yang kirinya. Nah, ini mulai dulu bersihkan ujung-ujungnya seperti ini ya. Nah, ini kalau teman-teman mau lakukan hadis yang pertama, bisa yang kedua ini nggak dibasuh dulu kaki ya. Setelah selesai tadi ke kepala, ke telinga, jadi langsung kemudian melakukan ke yang selanjutnya, tahap selanjutnya. Apa itu? Yaitu ambil air seperti ini ya, bisa kita tumpahkan dulu sedikit seperti ini, lalu di sela-sela sini ya, sampai kita merasakan pori-pori kepala itu sudah mulai basah ya, begini ya teman-teman sekalian. Nah, kita bisa ambil lagi, ini biar kamu ngalir juga nggak apa-apa, nanti terakhir kita dari gayung ya. Nah, seperti ini. Nah, makan ya, letak nggak ada beda lagi-lagi dengan perempuan ya. Nah, seperti ini biasanya ya. Nah, setelah itu cukup, bisa sekali, bisa 2 kali ya. Setelah itu teman-teman disebutkan dalam hadis, kemudian nanti
ambil air, akan tentu bisa dengan ini, bisa dengan tadi kan dengan ini ya, dengan kepalan, bukan kepalan terbuka begini ya, antara telapak tangan kanan kiri disatukan begini, kemudian disiramkan ke kepala, untuk ke kepala dulu, meratakan kepala seperti ini ya. Jadi bisa aja sebenarnya pakai telapak tangan ke kepala dulu. Tadi kan sedikit-sedikit ya, di sela-sela. Kalau ini meratakan, kalau bisa menggunakan ini juga boleh, gunakan keranjang. Saya coba contohkan pakai ini dulu. Tuh ya, secara menyeluruh, jadi selesai gitu ya. Atasnya ini 3 kali ya, jadi 3 kali dicontohkannya ya. Jadi kita seperti ini, ya boleh pakai gayung juga, ini untuk kepala dulu ya. Tadi kan kepala. Nah, baru setelah itu disiram ya, siram ke seluruh tubuh. Ini sudah merasakan rata, sudah enak ya. Nanti ada hikmahnya loh, kenapa kepala dulu gitu, itu ada hikmahnya ya, termasuk nanti terkait dengan kesehatan, kesegaran tubuh, dan juga bagaimana menghidupkan kembali semangat dalam beraktivitas supaya nggak malas, lemas, kemudian daya pikir jadi kuat dan sebagainya ya. Lalu kemudian membantu secara sempurna dari bagian kanan sampai kiri sampai dengan selesai. Ini kalau kepala sudah, kita tutup dari sini ya. Nah, sampai selesai, terus ratakan ya. Ini juga kencang ini, terus ratakan sampai dengan selesai ya, sampai selesai semuanya ya. Sabun seperti biasa. Nah, kalau pakai shower, nah ini ya di atas ini. Nah, ini saya turunin dulu ya, biar memudahkan, biar nggak ini sama kamera kan, ini bisa begini juga ya. Nah, ini tinggal ini aja, atau dipasang di atas seperti tadi ya. Nah, ini pasangkan lagi. Nah ya, kemudian seperti ini. Nah, ini lebih rata ya, sebelah kanan ini pakai apa, pakai sabun dan seterusnya. Nah, kemudian selesai teman-teman sekalian. Nah ya, jadi ini sudah disabunin, merata semua. Nah, kalau bagian pertama tadi yang kakinya belum dibasuh, belum dibersihkan, maka berpindah tempat ya. Berpindah tempat tuh gini, supaya tidak teraliri oleh air yang tadi sudah kita basuhkan ke tubuh kita, sehingga masih bercampur kotoran-kotoran yang mungkin tidak mengalir sempurna. Itu ya hikmahnya. Maka berpindah sedikit, pindah sedikit kan. Kemudian kita mulai basuh kaki ya, yang tadi belum terbasuh dalam wudhu tadi pada hadis yang pertama. Boleh kita basuhkan sesuai seperti yang dalam apa namanya wudhu. Kita ambil saya begini ya, kita masukkan. Nah, seperti ini ya, ini masuk kaki secara sempurna ya kan. Nah, seperti ini ya. Atau karena saat mandi tadi kan sudah bersih, gosok-gosok, bisa tinggal begini juga bisa ya, begini bisa. Nah, seperti itu. Nah, cuma kalau kita ambil hadis yang kedua, kita ingin gunakan wudhunya sempurna sampai dengan ke kaki seperti tadi saya contohkan, maka yang terakhir nggak perlu dilakukan lagi ya, cukup kita siram aja untuk selanjutnya kan, selesaikan dan sudah selesai. Nah, karena sudah mandi besar itu menghilangkan hadas-hadas yang besar, otomatis yang kecil juga hilang ya, jadi tidak perlu kita berwudu kembali. Kalaupun ada yang ingin berwudu kembali ya tidak dipersalahkan juga, tapi karena sudah selesai kan tadi wudu sudah, kemudian mandinya juga sudah, jadi tidak wudu pun ya tidak menjadi persoalan, tidak perlu wudu lagi, tinggal pakai handuk ya, diselesaikan, dirapikan dan selesai tuntas. Nah, ini teman-teman admin nggak bawakan handuk jadi saya harus keluar untuk contohkan dulu, keluar kamar mandi dengan menggunakan kaki kanan ya. Kita keluarkan menggunakan kaki kanan seperti ini ya, sambil kita mengucapkan ghufranaka ya, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani ya. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah maafkan, karena saat tadi di kamar mandi kan kita nggak berzikir ya, nggak mengucapkan kalimat thayyibah, dan dalam situasi tempat yang tidak bersih dan penuh dengan godaan-godaan setan. Kemudian kita juga bersyukur pada Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan berbagai gangguan dan menyehatkan kita setelah kita mandi kembali. Jadi mandi itu ada kaitan dengan kesehatan, kekuatan. Nah, itulah Islam mengajarkan kita. Teman-teman sekalian, itu yang bisa di-share, disampaikan. Wah, ini udah dicontohkan sepenuh hati, fisik dan jiwa. Jadi kalau belum jelas juga ya tinggal berikan petunjuk lah dengan cara apa lagi saya mesti